Kembali lagi bersama channel kita semua. Jika Anda suka, jangan lupa komen, like dan subscribe, serta bila Anda berkenan, aktifin subtitlenya supaya ada tulisan teksnya. Kita langsung ke ceritanya. Perintah Kaisar Naga. Bab 5081-5084. Anugerah surgawi dan tetua Tong saling memandang dan menyadari bahwa mereka masih meremehkan Dev, jadi mereka berbalik dan ingin melarikan diri. Saat anugerah surgawi berbalik untuk melarikan diri, dia melihat Dev muncul di depannya. Dev menjepit tenggorokan anugerah surgawi dengan dua jari. Kekuatan itu tidak kuat tetapi membuatnya tidak bisa bergerak. Kenapa hari ini kamu tidak belajar dari kekalahanmu setelah aku menghajarmu 2 hari yang lalu? Kamu berani menyentuhku. Suara anugerah surgawi bergetar, tetapi dia masih bertahan. Aku adalah putra Dewa Paviliun Tianyuan. Jika kamu menyakitiku, bagaimana jika aku menyakitimu? Dev mengerahkan sedikit kekuatan di ujung jarinya, dan wajah anugerah surgawi tiba-tiba memerah, dan bola matanya hampir keluar. Kembalilah dan beritahu Master Paviliunmu bahwa jika kamu berani memiliki ide tentang Beatrice lagi, aku akan menghancurkan Paviliun Tianyuan. Dev. Tetua Tong meraung dengan sikap pengecut, jika kau berani menyakiti anugerah surgawi, Paviliun Tianyuan pasti akan keluar dengan kekuatan penuh untuk membuatmu tidak pernah merasa damai. Dev menoleh untuk melihat Tetua Tong, matanya sedingin pisau, siapa yang kamu takuti? Kembalilah dan beritahu Master Paviliunmu, datang dan coba sendiri jika dia punya nyali. Setelah itu, dia melemparkan anugerah surgawi ke Tetua Tong dengan santai, dan Tetua Tong buru-buru menangkapnya, tetapi terdorong mundur lebih dari 10 langkah oleh dampak yang besar. Semua orang di keluarga Mo tercengang. Wajah Harkon menjadi pucat, dia tidak menyangka semuanya akan menjadi seperti ini. Dev ini bahkan tidak takut pada Tetua Tong dan anugerah surgawi. Pada saat ini, tiba-tiba ada lebih dari selusin aura menakutkan yang mendekat dari jauh di atas keluarga Mo. Ketika selusin aura ini mendekat, semua orang melihat lebih dari selusin pria berpakaian hitam tergantung di kehampaan. Orang-orang dari Istana Sura. Melihat orang-orang datang, semua orang di keluarga Mo terkejut. Anda tahu, di surga kedua, Paviliun Tianyuan dan Istana Sura keduanya adalah pasukan dengan kekuatan teratas. Sekarang setelah dua kekuatan utama datang ke keluarga Mo, semua orang di keluarga Mo ketakutan. Mereka tidak tahu mengapa orang-orang dari Istana Sura tiba-tiba berkunjung. Pemimpin orang-orang dari Istana Sura adalah tetua ketiga, dia menatap orang-orang di bawah. Ketika Tetua Tong dari Paviliun Tianyuan melihat orang-orang dari Istana Sura datang, dia langsung senang. Karena dia tahu bahwa Dev membunuh Max dari Istana Sura. Orang-orang dari Istana Sura tiba-tiba datang saat ini, mereka pasti ingin membalas dendam pada Dev. Karena mereka gagal membunuh Dev, mereka akan menemukan cara untuk membiarkan Istana Sura mengambil tindakan, sehingga dapat membunuh seseorang dengan pisau pinjaman. Bahkan jika benar-benar ada kekuatan setelah Dev pergi, mereka tidak akan dapat menemukan Paviliun Tianyuan mereka saat itu. Ternyata Anda adalah tetua ketiga dari Istana Sura, senang bertemu denganmu. Tetua Tong melangkah maju dan menyapanya dengan senyum di wajahnya. Namun, tetua ketiga bahkan tidak melihat ke arah Tetua Tong, tetapi menatap Dev dengan matanya. Melihat ini, Dev menjadi waspada. Dia tahu bahwa orang-orang dari Istana Sura kemungkinan akan datang untuk membunuhnya, lagi pula, dia baru saja membunuh Max dari Istana Sura. Beatrice juga gugup ketika dia melihat orang-orang dari Istana Sura datang. Putriku, apa yang terjadi? Mengapa orang-orang dari Istana Sura datang tiba-tiba? Westeros bertanya. Ayah, Dev membunuh Max Shad dari Istana Sura. Kata Beatrice. Apa? Westeros merasa matanya menjadi gelap dan dia hampir pingsan. Dua kekuatan utama dari surga kedua sama-sama disinggung oleh Dev. Tidak peduli seberapa cakapnya Dev, dia tidak dapat menghadapi dua kekuatan utama Istana Sura dan Paviliun Tianyuan sendirian. Harkon, yang berdiri di samping, tertawa ketika mendengarnya. Dev tidak dapat melarikan diri sekarang. Selama Dev meninggal, posisi kepala keluarga Mo akan menjadi miliknya, dan tidak ada yang dapat menghentikan Tetua Tong dan yang lainnya untuk membantunya. Tetua Tong sedikit marah ketika dia melihat bahwa tetua ketiga Istana Sura mengabaikannya, tetapi saat ini, dia hanya bisa menahannya. Tetua ketiga, apakah kamu di sini untuk membalas dendam pada Dev? Orang ini telah membunuh tuan mudamu Max Shad. Tetua Tong memprovokasi. Namun, tetua ketiga masih tidak berbicara, lalu sosoknya perlahan turun, lalu berjalan menuju Dev selangkah demi selangkah.
Tetua Tong melihat ini dan langsung tertawa, dan Anugerah Surgawi juga sedikit mengangkat mulutnya, menunggu untuk melihat bagaimana orang-orang dari Istana Sura akan membunuh Dev. Namun tetua ketiga berjalan di depan Dev dan membungkuk dalam-dalam, lalu berkata dengan sangat sopan, Tuan Chen, saya benar-benar minta maaf, Tuan muda kami Max Shat telah menyinggung Tuan Chen, dan dia pantas mati. Namun dia juga dihasut oleh seseorang, dan saya harap Tuan Chen tidak akan menyalahkan Istana Sura kami. Wanita tertua kami secara khusus memerintahkan saya untuk meminta maaf kepada Tuan Chen. Sikap tetua ketiga sangat tulus, yang mengejutkan Dev. Semua orang tercengang saat melihat ini. Tetua Tong, khususnya, menatap tetua ketiga dengan tak percaya, lalu bertanya dengan keras, Tetua ketiga, apakah kamu dari Istana Sura begitu pengecut? Tuan mudamu terbunuh, tapi kamu meminta maaf. Diam. Jika bukan karena kamu yang menghasut dan mencoba membunuh seseorang dengan pisau pinjaman, bagaimana mungkin tuan muda kami mati? Begitu suara itu jatuh, tetua ketiga langsung bertindak. Terlihat cahaya darah langsung di depan tetua Tong. Wajah tetua Tong berubah drastis, dan dia bertindak dengan tangannya, dan perisai langsung terangkat di depannya. Bang! Dengan suara keras, tetua Tong langsung terpental, dan begitu dia mendarat, tetua ketiga melompat, dan cahaya darah lainnya datang. Kali ini, cahaya darah lebih cepat dan langsung menembus tubuh tetua Tong. Tetua Tong berdiri di sana, tak bergerak. Beraninya kamu menyentuh orang-orang paviliun Tianyuan. Anugerah Surgawi melihat ini dan berlari untuk menyelamatkan tetua Tong, tetapi tetua Tong berdiri diam, matanya penuh ketakutan. Keterampilan formasinya luar biasa, tetapi kekuatan aslinya tidak sebaik tetua ketiga Istana Sura, jadi dia sangat malu. Anugerah Surgawi, panggil Master Paviliun. Tetua Tong tidak bergerak, menggertakkan giginya dan mengeluarkan beberapa patah kata. Dia tahu bahwa jika tidak ada yang datang untuk menyelamatkannya saat ini, dia pasti akan mati. Anugerah Surgawi mengangguk, meraih liontin giok di pinggang tetua Tong, lalu menghancurkannya dengan keras. Dalam sekejap, kekuatan misterius menyelimuti tetua Tong dan Anugerah Surgawi. Sebuah bayangan perlahan muncul di depan keduanya. Master Paviliun, selamatkan aku. Tetua Tong melihat ini dan berteriak dengan tergesa-gesa. Master Paviliun Tianyuan telah tiba, tetapi itu hanya bayangan. Melihat ini, tetua ketiga Istana Sura sedikit mengubah ekspresinya. Dia tidak punya keberanian untuk membunuh tetua Tong dari Paviliun Tianyuan di depan Master Paviliun Tianyuan. Bisakah tetua Paviliun Tianyuanku dibantai sesuka hati oleh Istana Suramu? Master Paviliun Tianyuan berkata dengan dingin. Master Paviliun Tianyuan, kamu tidak tahu apa yang dilakukan orang-orangmu, kan? Kata tetua ketiga. Master Paviliun Tianyuan perlahan menoleh dan menatap tetua Tong, yang membuat tetua Tong pucat. Orangmu menghasut Master Max Shat kami untuk berurusan dengan Tuan Chen. Orangmu mengatakan kepadanya bahwa Tuan Chen memiliki relik dan harta, yang menyebabkan kematian Master Max Shat kami. Bukankah menurutmu Istana Sura kami harus meminta penjelasan Paviliun Tianyuanmu? Tetua ketiga bertanya. Tentu saja, Master Paviliun Tianyuan tahu tentang masalah ini. Itu adalah idenya, tetapi saat ini, tentu saja, dia tidak bisa mengakuinya. Tuan muda Istana Suramu dibunuh oleh Dev, jadi mengapa tidak mencari balas dendam kepada Dev? Mengapa mencari Paviliun Tianyuan kami? Apakah kamu menggertak karena tidak ada seorang yang kuat dari Paviliun Tianyuan di sini? Master Paviliun Tianyuan berkata dengan dingin. Aku tidak menghasutnya. Tuan mudamu Max yang terlalu bodoh. Dia menjadi serakah atas kemauannya sendiri. Apa hubungannya denganku? Aku memberi tahu banyak orang bahwa Dev memiliki relik dan harta karun. Mengapa yang lain tidak mati? Melihat bahwa dia mendapat dukungan dari Master Pavilionnya, tetua Tong juga menjadi sombong. Kamu. Tetua ketiga sangat marah hingga tidak tahu harus berkata apa. Aku tidak akan peduli padamu karena telah menyakiti para tetuaku. Bawa orang-orangmu dan keluar dari sini. Ketika penguasa istanamu keluar dari pengasingan, aku akan datang untuk memberikan penjelasan secara langsung. Master Pavilion Tianyuan melambaikan tangannya dan berkata. Tetua ketiga tampak muram, tetapi dia tidak berani melakukannya lagi. Bagaimanapun, dia tidak memiliki keberanian di depan Master Pavilion Tianyuan. Bahkan jika pihak lain hanyalah bayangan, tetua ketiga tidak ingin menyebabkan pertarungan besar antara Istana Sura dan Pavilion Tianyuan. Karena kaulah yang menyebarkan beritaku di mana-mana, aku tidak bisa membiarkanmu. Dev melangkah maju perlahan. Master Pavilion Tianyuan memandang Dev dan tersenyum tipis, kamu memang muda dan menjanjikan. Kudengar kamu bisa bertarung melawan lawan yang alamnya lebih tinggi.
Aku tidak tahu apakah kau tertarik untuk bergabung dengan Paviliun Tianyuan kami. Aku bisa memberimu gelar Putra Dewa Paviliun Tianyuan, dan kau akan memiliki sumber daya yang tak terbatas. Penguasa Paviliun Tianyuan sebenarnya berencana untuk merekrut Dev. Paviliun Tianyuanmu tidak layak. Dev berkata pelan. Apa katamu? Penguasa Paviliun Tianyuan sangat marah, dan aura di tubuhnya mulai meningkat. Yang lain juga terkejut. Tidak seorang pun dari mereka menyangka bahwa Dev akan berani menyinggung penguasa Paviliun Tianyuan dan berbicara seperti itu. Aku bilang Paviliun Tianyuanmu tidak layak. Apakah kamu tuli? Kata Dev. Dev, kamu sangat berani. Berani berbicara dengan penguasa paviliun kami seperti Otu. Tetua Tong meraung. Orang ini, dia tidak bisa bergerak sama sekali, tetapi dia masih sangat sombong. Saatnya diam. Dev mendengus dingin dan melambaikan tangannya dengan santai. Cahaya keemasan menyambar, langsung menembus tubuh Tetua Tong. Pada saat yang sama, kepala Tetua Tong terlempar tinggi, lalu berguling ke tanah dan berguling jauh. Ledakan. Dalam sekejap, aura yang mengerikan langsung mengunci Dev. Yang lainnya sangat gugup dan mundur satu demi satu, takut mereka akan terpengaruh. Melihat Dev berani membunuh Tetua Tong dari Paviliun Tianyuan di depan Master Paviliun Tianyuan, tetua ketiga dari Istana Sura tidak bisa menahan diri untuk tidak mengacungkan jempol. Hebat. Hebat. Lebih dari selusin pria berpakaian hitam dari Istana Sura juga berteriak serempak. Pada saat ini, Master Paviliun Tianyuan tampak sangat jelek, karena ini adalah tamparan di wajahnya di depan umum. Boom! Bayangan Master Paviliun Tianyuan tiba-tiba bangkit, dan jubah hitam yang melonjak benar-benar memicu badai kekuatan spiritual yang nyata. Lempengan batu biru dalam radius 10 kaki retak inci demi inci, dan para murid keluarga Mo terhempas oleh gelombang udara, menghantam dinding dan menyemburkan darah. Kau sangat sombong. Bayangan Master Paviliun menembus kehampaan dengan satu jari, dan kerucut es biru tua itu menyembur seperti ular berbisa, dengan teriakan tajam, dan langsung menuju dahi Dev. Kemanapun kerucut es itu lewat, udara membeku menjadi es, dan tanah retak menjadi selokan setinggi 3 kaki. Dev, hati-hati. Beatrice berteriak cemas. Westeros juga berkeringat untuk Dev. Meskipun Master Paviliun Tianyuan hanyalah bayangan, kekuatannya tidak boleh diremehkan. Harkon mencibir, menertawakan Dev karena melebih-lebihkan kemampuannya sendiri dan berani menyinggung Master Paviliun Tianyuan. Bukankah ini mencari kematian? Dev menghadapi serangan Master Paviliun Tianyuan, tetapi dia tidak bergerak sama sekali. Tepat saat kerucut es itu berjarak 3 inci dari tengah alis. Dentang. Suara pedang bergema di langit. Dev menjentikkan jarinya dengan ringan, dan cahaya keemasan di ujung jarinya melonjak, berubah menjadi bilah raksasa sepanjang 3 meter yang menebas langit. Kemanapun bilah emas itu lewat, kehampaan terpelintir, dan itu benar-benar membelah kerucut es Master Paviliun menjadi 2. Dang! Gelombang kejut dari tabrakan kedua kekuatan itu menyapu seluruh tempat. Kubah aula Dewan Keluarga Mo meledak, dan batu-batu pecah yang tak terhitung jumlahnya berjatuhan seperti hujan badai. Semua orang berlarian dengan kepala di tangan mereka, dan mereka yang kultivasinya lemah langsung tercengang. Ketika asap dan debu menghilang, semua orang terkejut saat melihatnya. Dev berdiri dengan tangan di belakang punggungnya, dan bahkan sudut-sudut pakaiannya tidak berantakan. Dan bila raksasa emas itu benar-benar memutar kerucut es Master Paviliun Tianyuan menjadi titik-titik cahaya di seluruh langit. Hanya itu yang bisa kau lakukan. Dev mencibir. Bayangan Master Paviliun Tianyuan menunjukkan ekspresi terkejut untuk pertama kalinya, kamu. Sebelum dia selesai berbicara, Dev tiba-tiba mengangkat tangannya dan meraihnya. Krak. Cahaya keemasan menembus dada bayangan itu seperti makhluk hidup, dan langsung berubah menjadi 9 rantai untuk menjerat anggota tubuhnya. Bayangan Master Paviliun berjuang dengan panik, tetapi melihat api menyembur keluar dari telapak tangan Dev. Untuk menghadapi bayangan semacam ini, senjata terbaik adalah api. Hancurkan. Sebuah kata yang meremehkan. Boom. Bayangan Master Paviliun Tianyuan yang bermartabat hancur menjadi hujan cahaya. Melihat pemandangan ini, semua orang tercengang. Bayangan belaka berani mengancamku, dia benar-benar tidak tahu hidup dan mati. Dev mendengus dingin. Plop. Anugerah surgawi ingin melarikan diri, tetapi kakinya melunak dan dia berlutut di tanah, selangkangannya basah. Putra Paviliun Tianyuan ini ketakutan dan tidak bisa mengendalikan diri. Melihat penampilan anugerah surgawi, Beatrice tersenyum, dan tertawa bahagia. Siapa yang membuat orang ini selalu sombong, sekarang dia patuh. Kamu ingin lari? Dev menghancurkan batu biru itu dengan kakinya, dan setiap langkah tampaknya menginjak jantung anugerah surgawi.
Anugerah surgawi menangis dan merangkak kembali, Senior Chen. Tolong ampuni aku. Aku hanya mengikuti perintah. Ini bukan urusanku, dan aku tidak akan mengganggu Beatrice lagi. Anugerah surgawi dengan putus asa memohon belas kasihan, hanya ingin tetap hidup. Putra kebanggaan Paviliun Tianyuan. Dev menginjak dadanya, tidak lebih. Cahaya keemasan menyebar dari telapak kakinya, tenggorokan anugerah surgawi mengeluarkan suara, berderak, yang aneh, dan dia berubah menjadi mayat hangus dalam sekejap. Boom! Boom! Tiba-tiba, dua suara keras datang dari kejauhan, dan kedua prajurit itu kembali. Lebih dari selusin biksu dari Paviliun Tianyuan dibantai. Kedua prajurit itu kembali dan langsung berubah menjadi kabut hitam dan memasuki tubuh Dev. Melihat pemandangan ini, ketiga tetua Istana Sura terkejut. Kedua prajurit ini juga merupakan relik, dan mereka memang harta karun bagi semua orang. Namun, mengetahui bahwa itu adalah harta karun, ketiga tetua Istana Sura tidak berani menunjukkan keserakahan di matanya. Tuan Chen, karena masalah ini telah dijelaskan dengan jelas, kami akan pergi. Saya harus kembali dan melapor kepada Nona tertua. Tetua ketiga mengepalkan tinjunya ke arah Dev dan berkata, sampaikan permintaan maaf saya kepada Istana Sura. Dev menangkupkan kedua tangannya. Karena Istana Sura sangat masuk akal, Dev juga merasa bahwa ia telah bertindak terlalu jauh dengan membunuh Max Shad. Tentu saja, jika Anda punya waktu, silakan berkunjung ke Istana Sura kami. Tetua ketiga berkata, baiklah. Dev mengangguk. Ia harus pergi ke Istana Sura. Bagaimanapun, ia telah membunuh seorang tuan muda, dan Istana Sura tidak hanya tidak membalas dendam, tetapi juga meminta maaf kepadanya. Dev merasa bahwa pergi ke sana secara langsung dan menjelaskannya juga merupakan bentuk penghormatan terhadap Istana Sura. Bagaimanapun, lebih banyak teman lebih baik daripada lebih banyak musuh. Tetua ketiga pergi bersama anak buahnya. Hanya anggota keluarga Mo yang tersisa berdiri di reruntuhan. Pada saat ini, mata semua orang tertuju pada Harkon. Patriark, saya disihir oleh Harkon dan melakukan kesalahan. Saya mengikutinya untuk memaksa Anda turun tahta. Saya mohon Patriark menghukum saya. Ya, kami disihir. Saya mohon Patriark menghukum kami. Semua anggota senior keluarga Mo tiba-tiba berlutut di depan Westeros. Mereka tahu bahwa jika mereka memilih untuk tetap berdiri bersama Harkon saat ini, mereka mungkin kehilangan nyawa. Harkon tampak jelek seolah-olah dia telah memakan kotoran, dan berlutut dengan tubuh gemetar. Paman. Harkon bersujud dengan marah, dahinya berdarah, itu semua dipaksakan oleh tetua Tong dari Paviliun Tianyuan. Westeros menatap Harkon yang berlutut di tanah, wajahnya sedingin besi, dan dia tidak memiliki kasih sayang keluarga. Anjing pemberontak. Aku membesarkanmu hingga dewasa, tetapi kau memanfaatkan kemalanganmu. Sialan. Pedang melesat, dan kepala Harkon jatuh ke tanah. Semua orang terdiam. Westeros berbalik dan membungkuk dalam-dalam kepada Dev, semua orang di keluarga Mo berterima kasih atas kebaikanmu. Dev bergegas maju untuk membantu Westeros berdiri dan berkata, Tuan Mo, tidak perlu bersikap sopan. Karena Beatrice telah menjadi wanitaku, kita adalah keluarga. Tentu saja aku harus membantu. Ya, kita adalah keluarga. Westeros mengangguk dengan gembira. Kemudian dia menatap semua orang di keluarga Mo dan berkata dengan keras, mulai hari ini, semua orang akan melihat Dev seolah-olah mereka melihat kepala keluarga. Jika ada yang berani tidak menghormati Tuan Chen, dia akan dihukum sesuai dengan aturan keluarga. Salam, Tuan Chen. Semua orang di keluarga Mo berlutut dengan satu kaki dan menatap Dev yang berdiri dengan kedua tangan di belakang punggungnya, mata mereka penuh dengan rasa kagum. Bersambung.